Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Rebecca Angela Sitorus yang akan mempresentasikan pendapat hukum terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Sebelum memasuki pendapat hukum ini, izinkan saya untuk membacakan kronologi dari permasalahan yang ada. Terdakwa bernama Ahmad Darobi SPD bin Rojani yang berusia 37 tahun, di mana didakwa dengan 3 pasal alternatif, yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 290 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan pasal 281 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Peristiwa ini bermula pada pertengahan bulan Desember 2011 ketika terdakwa pulang kerja dan mendapati anaknya sebagai saksi pertama bermain di halaman rumah bersama saksi korban berusia 6 tahun. Dalam keadaan tersebut, terdakwa melakukan tindakan yang sangat tidak pantas dengan memperlihatkan kemaluannya yang hanya dibalut handuk kepada saksi korban, serta memegang tangan saksi korban dan menggerakkannya ke arah kemaluannya. Selain itu, terdakwa juga melakukan tindakan serupa terhadap saksi ketiga yang berusia 8 tahun di warung miliknya dengan cara yang sama. Tindakan ini terungkap setelah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen. Pemeriksaan medis terhadap saksi korban menunjukkan adanya tanda kemerahan dan luka lecet pada area genital meskipun selaput darahnya utuh. Tindakan terdakwa jelas melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga proses hukum yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Yang dimana terdapat isu hukum yang akan dihadapi, yaitu yang pertama, bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang memberikan putusan lepas kepada terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak. Lalu yang kedua, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual. Bapak dan Ibu, adapun dasar hukum yang pertama ialah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Yang kedua, pasal 290 kedua KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yang dimana disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan. Yang ketiga, pasal 281 kedua KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta, yang dimana disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Yang keempat, pasal 44 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak bisa dipidana. Yang kelima, pasal 44 ayat 2 KUHP, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita memasuki pada analisis pendapat hukum yang pertama, yaitu analisis putusan lepas Mahkamah Agung dalam tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual. Yang dimana pertama, putusan pengadilan negeri. Terdakwa Ahmad Darobi berdasarkan putusan pengadilan negeri Kebumen tanggal 26 November 2012 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Yang kedua, banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, upaya hukum kasasi. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa unsur pasal 292 KUHP terpenuhi. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Yang keempat, pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun terdapat alasan yang dapat mengurangi hukuman, yaitu kondisi kesehatan mental terdakwa yang mengalami gangguan deviasi seksual. Yang kelima, putusan lepas. Mahkamah Agung memutuskan bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, tindakan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan karena adanya alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Yang keenam, alasan pemaaf. Mahkamah Agung berpendapat bahwa individu dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga tindakan yang melanggar hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Lalu yang kedua, analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan atau kekerasan seksual. Yang pertama, definisi perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak dan kewajiban subjek hukum, terutama dalam konteks pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak lain. Yang kedua, perlindungan terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti yang tercantum dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, menekankan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual yang melibatkan pemerintah dan lembaga terkait. Yang keempat, ruang lingkup perlindungan. Perlindungan mencakup penanganan kesehatan, rehabilitasi fisik dan psikis, serta pendampingan hukum bagi anak dari keluarga kurang mampu. Yang kelima, tindakan pencegahan dan rehabilitasi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindakan pencegahan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial untuk memastikan pemulihan korban. Yang keempat, yang keenam, peran LPSK. LPSK ataupun bisa disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi kepada anak korban kejahatan seksual, termasuk pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma. Berdasarkan analisis tersebut, saya simpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan moral masyarakat. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak di bawah umur. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memutuskan lepas terdakwa berdasarkan alasan pemaaf sesuai pasal 44 KUHP. Meskipun putusan ini mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, kritik muncul karena kurangnya fokus pada rehabilitasi korban terutama dalam aspek kesehatan dan dukungan psikososial. Sehingga, rekomendasi berdasarkan analisis berikut, negara harus aktif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak. Lembaga pemerintah, termasuk kementerian dan LPSK, perlu memberikan penanganan kesehatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit akibat kejahatan tersebut. Perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang dan lembaga terkait harus memastikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban agar mereka dapat kembali ke kehidupan yang normal. Bapak dan Ibu, telah sampailah kita pada penghujung presentasi ini. Oleh karena itu, izinkan saya tutup presentasi ini dengan pantun. Di meja hukum kita berdiskusi mencari solusi yang tepat dan bijak. Semoga pendapat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mari kita terus melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.